Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Harahap dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 3 SD dan MI. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel ini. Hai, apa kabar semuanya anak-anak yang pintar dan hebat? Kita jumpa lagi ya di bab 16, manfaat keselamatan lalu lintas. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pasti ya? Iya. Nah, sebelum belajar, kalian jangan lupa membaca doa dulu ya. Dan terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat keselamatan berlalu lintas. Peserta didik dapat menjelaskan usaha menjaga keselamatan berlalu lintas. Yuk kita mulai pembelajarannya. Keselamatan dalam berlalu lintas menjadi perhatian pemerintah RI, khususnya keselamatan berlalu lintas bagi anak-anak. Hal ini karena anak-anak merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap ancaman kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, perlu adanya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas yang telah dibuat serta mengedukasikan kepada anak-anak dengan bahasa yang mudah dipahami. Apalagi era digital saat ini sangat memudahkan mensosialisasi kebijakan atau himbauan agar mereka peduli dengan keselamatan berlalu lintas. Nah, ini adalah gambar Bapak dan Ibu polisi yang sedang mengkampanyekan tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Ayo lihatlah. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar manakah yang menjelaskan fungsi trotoar yang benar? Mengapa kendaraan bermotor tidak boleh berjalan di trotoar? A atau B? Coba kamu sebutkan. Iya betul, yang betul adalah gambar B ya. Ayo menyimak. A. Keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan. Dalam beraktivitas, terkadang kita perlu bepergian ke suatu tempat untuk mencapai tujuan. Dalam perjalanan, tentu yang didambakan semua pengguna jalan adalah keadaan yang selamat sampai tujuan. Keselamatan lalu lintas perlu menjadi perhatian semua pengguna jalan. Yang dimaksud pengguna jalan adalah pengendara kendaraan bermotor, pengendara sepeda, dan pejalan kaki. Jika ketiga kelompok pengguna jalan ini patuh terhadap aturan dan rambu-rambu lalu lintas bersama-sama, maka keselamatan lalu lintas dapat dengan mudah terwujud. Ya, kalian perhatikan lagi gambar ini. Ini adalah contoh tertib berlalu lintas menjadi tanggung jawab semua pengguna jalan. Lihat ya, kendaraan bermotornya berhenti di belakang marka garis zebra cross dan ada seorang yang menyeberang menggunakan zebra cross. Pengendara kendaraan bermotor. Itu ya, pengendara kendaraan bermotor adalah pengguna jalan yang paling rentan terkena bahaya berlalu lintas. Banyaknya kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya dan beragamnya perilaku berlalu lintas dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Agar selamat sampai tujuan, para pengendara kendaraan bermotor harus mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Berikut ini adalah beberapa aturan yang harus diketahui dan dipatuhi pengendara kendaraan bermotor. A. Mengenakan pelindung diri sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Bagi kendaraan sepeda motor, wajib menggunakan helm berstandar SNI. Bagi pengendara mobil, wajib menggunakan sabuk keselamatan atau seatbelt. Pelindung diri tersebut berguna untuk melindungi dan mencegah terjadinya benturan keras pada anggota tubuh jika terjadi kecelakaan.
Nah, itu ya contoh menggunakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm ya. B. Membawa surat-surat penting kendaraan bermotor. Ada 2 surat penting yang harus dibawa jika seorang hendak bepergian di jalan raya menggunakan kendaraan bermotor. Pertama, surat tanda nomor kendaraan STNK. STNK merupakan bukti kepemilikan sah seseorang terhadap kendaraan yang dikendarainya, baik mobil maupun motor. Surat izin mengemudi atau SIM. Beberapa syarat memiliki SIM adalah sudah berusia 17 tahun atau sudah memiliki KTP, sehat jasmani dan rohani, serta harus lulus ujian mengemudi, baik secara teori, praktek maupun simulator, atau tidak wajib. Jika belum memiliki SIM, seseorang tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, ini adalah surat izin mengemudi, SIM, dan surat tanda kendaraan bermotor ya, contohnya. Pengendara kendaraan bermotor wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Berikut adalah beberapa contoh rambu-rambu lalu lintas yang penting untuk dipatuhi di jalan raya agar selamat lalu lintas. A. Berkendara dan berhenti sesuai dengan warna lampu lalu lintas. Tidak diperkenankan menerobos lampu lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan. Lihat gambarnya ya, setiap pengguna jalan raya wajib mengetahui dan mematuhi aturan lalu lintas. Jadi ketika lampu berwarna merah mereka berhenti dan di belakang garis marka ya zebra cross ya, yang garis-garis itu. B. Berhenti di belakang garis marka jalan atau zebra cross agar pejalan kaki dapat menyeberang jalan dengan aman dan nyaman. Tidak menggunakan trotoar untuk kendaraan bermotor. Trotoar merupakan jalan lalu lalang bagi pejalan kaki. Menggunakan trotoar di luar peruntukan dapat mengganggu hak pejalan kaki. C. Mematuhi tanda rambu lalu lintas yang ada. Misalnya, parkir sesuai dengan rambu. Memarkir kendaraan tidak pada tempatnya dapat menyebabkan kecelakaan dan kemacetan. D. Berkendara sesuai dengan batas kecepatan diizinkan di jalan. Berkendara dengan kecepatan tinggi tidak pada tempatnya dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. E. Tidak menggunakan alat komunikasi atau handphone ketika berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi selama berkendara dan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. F. Tidak menderek kendaraan lain dengan kendaraan kita. Jika kendaraanmu mogok, teleponlah mobil derek untuk menderek kendaraan ke bengkel terdekat. Menderek kendaraan tidak dengan kendaraan yang sesuai dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. G. Wajib mendahulukan kereta api. Dilarang menerobos palang pintu perlintasan yang telah tertutup karena dapat menyebabkan kecelakaan. H. Tidak boleh menggunakan jalur Transjakarta untuk kepentingan pribadi. Misalnya untuk terhindar dari kemacetan. Hal ini dapat mengganggu kelancaran perjalanan pengguna transportasi umum. I. Bagi pengendara kendaraan umum seperti metro mini atau ojek, dilarang berhenti tiba-tiba di sembarang tempat karena dapat membahayakan pengendara kendaraan bermotor lainnya. Selain itu, pengendara kendaraan umum dilarang menunggu penumpang di sembarang tempat karena dapat menyebabkan kemacetan di jalan raya. 2. Pengendara sepeda dan pejalan kaki. Pengendara sepeda dan pejalan kaki termasuk sebagai pengguna jalan. Oleh karena itu, keduanya juga harus mematuhi peraturan lalu lintas. Berikut ini adalah beberapa contoh peraturan lalu lintas yang harus dipatuhi oleh pengendara sepeda dan pejalan kaki demi keselamatan bersama. A. Berjalan sesuai lajurnya. Bagi pengendara sepeda, berkendaralah di
jalur sepeda atau sisi paling kiri jalan raya. Jika tidak tersedia jalur khusus sepeda, bagi pejalan kaki berjalanlah di trotoar. Trotoar berada di sisi jalan raya yang biasanya dibatasi dengan tanda garis hitam putih atau hitam kuning pada pinggir sisinya. B. Menyeberang di tempat yang telah disediakan. Jika ingin menyeberang jalan yang cenderung pendek, gunakan zebra cross. Jika ingin menyeberangi jalan yang sangat lebar atau jalan tol, gunakan jembatan penyeberangan orang atau disebut JPO. Anjuran menyeberang di tempat yang bertujuan untuk keselamatan semua pengguna jalan, baik pejalan kaki maupun pengendara kendaraan bermotor. Selain itu juga bertujuan mengurangi kemacetan di jalan raya akibat aktivitas penyeberang karena jalur antara pejalan kaki dan pengendara motor terpisah ya. C. Bagi pengendara sepeda dilarang membawa penumpang di bagian pijakan roda belakang, kecuali jika sepeda tersebut memang dilengkapi dengan bangku penumpang. Selain itu, pengendara sepeda dilarang menarik atau ditarik oleh kendaraan bermotor lainnya karena dapat membahayakan keselamatan bersama. Kita ke bagian B ya sekarang, manfaat keselamatan lalu lintas. Nah, ini ditujukan bagi semua pengguna jalan. Tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya kecelakaan di jalan. Kita sebagai pengguna jalan raya harus mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas yang berlaku. Selain untuk keselamatan diri sendiri, juga agar orang lain melindungi keselamatannya dari perilaku tidak baik ya. Perilaku tidak patuh aturan lampu-lampu lalu lintas dapat menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan yang terjadi tanpa melibatkan orang lain disebut kecelakaan tunggal. Sementara jika kecelakaannya melibatkan korban lain selain dari si penyebab kecelakaan, maka dapat disebut kecelakaan beruntun atau massal. Kecelakaan tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga orang lain loh. Selain kehilangan nyawa, kecelakaan dapat menyebabkan perjalanan menjadi terhambat ataupun kerusakan pada fasilitas umum. Begitu banyak dampak negatif akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, kita perlu peduli terhadap keselamatan berlalu lintas. Ayo berlatih, diskusikan bersama temanmu tentang beberapa hal. A. Selamat berkendara sepeda motor. B. Selamat berkendara mobil. C. Selamat berjalan kaki. D. Selamat berkendara dengan transportasi umum. Nomor 2. Tulislah bagaimana cara yang dilakukan pengguna jalan dalam melakukan beberapa hal di atas ya. Nah, kalian diskusikan ya dengan teman-temanmu. Selamat berdiskusi. Kita lanjut ya. Ayo menyimak saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Aturan dan rambu-rambu lalu lintas adalah pedoman bagi kita agar terhindar dari bahaya lalu lintas yang dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Dengan menaati peraturan dan rambu-rambu lalu lintas, dimulai dari kesadaran diri sendiri, kita telah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas yang turut menjaga keselamatan bersama para pengguna jalan. Ayo tanamkan dalam diri kita semangat saya pelopor keselamatan berlalu lintas, agar kita senantiasa aman berlalu lintas di jalan raya. Tidak perlu menunggu ada pantauan dari polisi untuk tata tertib berlalu lintas. Sejatinya mematuhi aturan dan rambu-rambu lintas memiliki banyak sekali manfaat. Tidak hanya dinikmati oleh orang lain, melainkan juga kembali pada keselamatan diri kita sendiri. Sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas, mari ingatkan anggota keluargamu yang lain untuk patuh aturan dan rambu lalu lintas serta memiliki sikap berkendara yang baik dan santun di jalan. Ajak anggota keluargamu untuk menyeberang dan berjalan kaki di tempat yang telah sediakan. Budayakan dan patuh peraturan di jalan raya. Perubahan kecil yang kita buat akan berdampak sangat besar bagi lingkungan kita. Dengan tata tertib berlalu lintas, kita ikut membantu kota Jakarta tercinta untuk
keluar dari berbagai permasalahan lalu lintas, mulai dari kesemrautan dan kemacetan di jalan raya setiap hari, hingga mengurangi potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang cukup sering terjadi di jalan raya. Ayo kita mulai dari diri kita sendiri dengan menanamkan kesadaran saya pelopor keselamatan berlalu lintas. Nah, ayo bercerita sekarang ya. Ceritakan contoh perilaku pengguna jalan raya yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas sesuai dengan pengamatanmu di sekitar lingkunganmu. Apa dampaknya bagi pengguna jalan lainnya? Ceritakan pula bagaimana seharusnya mereka berperilaku agar terwujud keselamatan berlalu lintas ya. Silakan kalian bercerita. Nah, catatlah hasil diskusi kelompokmu di dalam tabel berikut. Ini contohnya ya. Contoh yang diskusi tadi ya. Nomor 1, Bu Guru kasih contoh. Menggunakan trotoar untuk kendaraan bermotor. Dampak pelanggaran bagi pengguna jalan lainnya adalah mempersulit pejalan kaki. Betul ya. Terus perilaku yang seharusnya gunakan jalan raya. Kita lanjut. Nomor 2, menyeberang jalan di sembarangan. Itu dampak pelanggaran bagi pengguna lainnya adalah membahayakan pengendara bermotor ya. Harusnya menyeberang di zebra cross. Kita ke nomor selanjutnya 3. Berhenti di garis zebra cross. Tapi bukan berhenti di belakang marka jalan garis zebra crossnya ya. Dia berhenti pas di garisnya. Tentunya akan mempersulit pejalan kaki. Seharusnya berhenti di belakang garis zebra cross. Kalian dapat menemukan hal-hal yang lainnya ya. Ini hanya contoh. Nah, kesimpulannya, mematuhi tata tertib berlalu lintas menjadikan kita selamat sampai tujuan. Dan kita turut menjaga keselamatan pengendara lainnya ya. Nomor 2, sampaikan hasil diskusimu ke depan kelas di hadapan kelompok lainnya. Berikan kesempatan kelompok lain untuk bertanya atau menanggapi hasil diskusi kelompokmu. 3, setiap siswa wajib mencatat hasil diskusi kelompok lain. Ayo biasakan. Ayo menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan membiasakan diri patuh terhadap peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Kita ke refleksi. Bolehkah kita menerobos jalan dan menggunakan jalur Transjakarta untuk kepentingan pribadi? Menurutmu apa perilaku tersebut benar? Berikan alasanmu ya. Silakan kamu pikirkan baik-baik jawabannya ya. Bagaimana pendapatmu tentang rencana pemerintah yang ingin memberlakukan tilang elektronik? Apakah hal ini dapat melatih kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas? Berikan alasanmu. Silakan ya, kalian jawab sesuai dengan diri sendiri. Rangkuman. Tujuan dari keselamatan lalu lintas yaitu untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain di nomor 1. Di nomor 2, agar terwujud keselamatan lalu lintas, seluruh pengguna jalan, entah pengguna kendaraan bermotor, pengguna sepeda, dan pejalan kaki harus mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku. 3. Wujud perilaku tertib dan selamat dalam berlalu lintas yaitu patuh peraturan lalu lintas. 4. Bagi pengendara kendaraan bermotor wajib mematuhi peraturan pengendara yang ada, misalkan harus memakai helm, membawa SIM dan STNK, serta wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 5. Perilaku selamat berlalu lintas harus dipelopori oleh diri sendiri dan dimulai sejak dini dengan cara memberi contoh, mengajak dan mengingatkan orang lain agar turut mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi kebaikan bersama. Nah, sekarang kita ke evaluasi ya. Nomor 1. Tujuan pentingnya keselamatan lalu lintas adalah untuk keselamatan pintar ya pengguna jalan. Nah, kalian pintar ya. Nomor 2. Zebra cross merupakan sarana bagi pengguna jalan yang digunakan untuk apa yo? Betul, yang B ya, menyeberang jalan. Dampak dari perilaku tidak patuh aturan lalu lintas kecuali. Nah, yang kecuali ya, yang bukan ya, yang bukan dampaknya yaitu betul C, jalanan menjadi lancar.
Nomor 4, sebagai pelopor keselamatan berlintas, cerminan sikap kita di jalan raya jika tidak ada polisi yang bertugas adalah tetap tertib demi keselamatan bersama ya. Betul sekali, B ya. Nomor 5, surat yang wajib dibawa pengendara kendaraan bermotor jika ingin berkendara di jalan raya yaitu ya tadi sudah kita pelajari. Betul, SIM dan STNK. Kita lanjut ya. Sila titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, fungsi dari sabuk keselamatan pada mobil adalah untuk ya melindungi dan mencegah terjadinya benturan pada anggota tubuh kita jika terjadi kecelakaan. Setiap pengguna jalan wajib mendahului kereta api karena dia yang lebih dulu lewat ya, harus dia akan mendahului, kita nggak boleh menerobos palang kereta api. Nomor 3, berhenti pada saat lampu lalu lintas menyala warna merah harus dilakukan di titik-titik garis zebra cross, di mana tadi sudah kita bahas ya. Betul, di belakang garis zebra cross. Lampu lalu lintas berfungsi untuk apa ya? Nah, untuk mengatur ketertiban dari 4 maupun 3 arah jalan supaya tidak terjadi kecelakaan. Nomor 5, sarana yang dapat dimanfaatkan pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang lebar atau jalan tol adalah ya jembatan penyeberangan orang atau disingkat JPO. Bagian C, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, sebutkan beberapa surat yang harus dimiliki agar kita dapat memiliki surat izin mengemudi. Nah, atau SIM, apa ya syaratnya? Berusia 17 tahun atau sudah memiliki KTP, sehat jasmani dan rohani, lulus ujian mengemudi, baik secara teori, praktek maupun simulator. Simulator tidak wajib ya. Nomor 2, mengapa kita harus tetap tertib di jalan raya meskipun tidak ada polisi yang melihat? Jelaskan. Karena tertib di jalan raya bermanfaat untuk keselamatan diri sendiri, juga orang lain terlindungi keselamatan dari perilaku tidak baik ya. Nah, karena walaupun tidak ada polisi kita harus tertib karena tujuan tertib di jalan raya untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain, itu maksudnya ya. Nomor 3, apa dampak yang dirasakan pejalan kaki jika trotoar digunakan untuk memarkir kendaraan atau berjualan? Tentunya trotoar itu akan sempit dan sangat susah bagi pejalan kaki untuk berjalan di trotoar. Nomor 4, mengapa kita harus menggunakan helm jika ingin berkendara menggunakan sepeda motor? Karena helm dapat melindungi dan mencegah terjadinya benturan anggota kepala kita jika terjadi kecelakaan. Nomor 5, bolehkah kita menarik kendaraan lain dengan kendaraan kita di jalan raya? Mengapa? Berikan alasanmu. Ayo, tadi kita sudah bahas anak-anak ya. Pasti anak-anak sudah tahu jawabannya. Iya, jawabannya adalah tidak boleh karena menderek kendaraan tidak dengan kendaraan yang sesuai dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Nah, dengan berakhirnya pertanyaan nomor 5, maka berakhirlah pembelajaran di bab 16 ini. Terima kasih ya telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.